Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimu bisalihat. Assalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim
ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sahibi taji wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'addamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsi duha badri duja nuril huda misbahi dulam Abil Qasim Sayyidil Kaunain Wasabi Saqalain Muhammad ibni Abdillah Sayyidil Arab wal Ajam Nabil Haramain mahbubun inda Rabbil Masyriqin wal Maghribain ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wasallimu taslima. Amma ba'd. Wa qawlu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanafahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yajka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaka kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakara fi suhufi mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiraman bararah. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna Allah malaikat syuyahina fil ardi yubaligunani an ummati salam wa idha shola ahadun alayya min ummati fil yawmi mi'ata marah qada Allah ta'ala lahu mi'ata hajah syaqina minha fil akhirah wasrasina fil dunya. Sadaqallahul maladhi wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam-malam ini kita masih berkumpul bersama-sama. Niat dan tujuan insya Allah sama, yang tidak lain dan bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita bersama-sama saling mengingatkan, yaitu siapa-siapa mereka yang sama-sama beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana banyak saudara-saudara kita yang telah lupa kepada Allah dan Rasulnya, lupa mati, lupa kehidupan akhirat, dan mereka cepat berputus asa. Maka disinilah kita sama-sama dengan menuntut ilmu dan memahami ilmu dan memahami ayat-ayat ini agar kita bukan semakin kendor, tetapi semakin kuat dalam akidah kita apapun. Maka dalam hal ini saya sampaikan yang mana dalam kitab Manhaj Dakwah halaman 306, yang mana di dalam surat Abasyah ini itu peristiwanya terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW.
yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Adalah seorang laki-laki yang fakir, miskin, buta, hendak berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Saat terjadi di awal kemunculan Islam, karena ingin menambah pengetahuannya, berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu berkunjung ke kediaman Rasulullah SAW, ternyata di dalam ruangan itu terdapat orang-orang yang terkemuka, orang-orang Quraisy, yang mana saat itu lagi berbincang-bincang dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana berharap menerima ajaran Islam dan memeluk agama Islam. Karena tokoh-tokoh pemimpin pemuka Quraisy ini, andai kata salah satu di antara mereka masuk Islam, maka sistemnya struktural. Kalau pemimpin itu masuk Islam, pasti yang lainnya ikut. Tapi kalau orang yang bawah masuk Islam, yang di atasnya belum tentu. Saat itu Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang buta dan tidak sabar. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk menunggu agar pembicaraan itu selesai dengan tokoh-tokoh pemuka Quraisy itu. Bahkan sempat memotong pembicaraan Nabi kita Muhammad SAW, dan karena ingin mengetahui agama dan menambah pengetahuan agamanya. Tetapi sifat kebijakan Rasulullah SAW ini hanya bermuka masam saat melihat Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dan berpaling darinya serta tidak menjawab pertanyaannya. Tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkan surat ini sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Jahul a'ma, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau ia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka siapa yang mengendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan dengan para
ditulis yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti dalam surat Abasa ayat 1 sampai 16. Ayat ini atau surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Terbukalah hati beliau yang suci untuk menerima bimbingan Tuhannya yang maha mulia lagi maha penyayang. Tatkala beliau bertemu Abdullah bin Umi Maktum di jalan setelah turunnya surah dan ayat-ayat tersebut, dan perlu menjadi catatan sementara itu Abdullah bin Umi Maktum ini tidak melihat Rasulullah SAW. Dengan akhlak beliau mengucapkan salam dan menegur dan menyapa dengan lembut, meminta Abdullah bin Umi Maktum ini berhenti, dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW menggendongnya hanya untuk menebus karena muka masam kejut. Dengan kasih sayang sambil beliau bersabda, selamat berjumpa dengan orang yang karenanya Tuhan telah mencelaku, Tuhan telah menegurku. Kaum yang mengatakan dirinya beriman seluruhnya merasakan kehadiran Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan agung yang terkandung di dalamnya. Di antaranya mewujudkan persamaan yang sesungguhnya bukan yang semu atau bayangan di antara sesama umat manusia. Tidak dibedakan, tidak ada kelebihan si kaya atau si miskin, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum memahami hakikat agama Islam, menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW pernah menunjuk dirinya untuk dijadikan sebagai gubernur Madinah. Saat beliau keluar memimpin peperangan, demikian pula Abdullah bin Umi Maktum bergantian dengan Bilal bin Rabah dalam mengumandangkan azan, jadi muadzin, tukang adanya Nabi Muhammad SAW. Karena walaupun buta mempunyai suara yang merdu. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan keagungan dan ucapan-ucapan beliau, perangai-perangai Rasulullah SAW merupakan tradisi yang patut diikuti setiap muslim. Maka Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masih banyak akhlak-akhlak yang terpuji yang disandang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masih banyak perkara yang penting lainnya. Semua yang memiliki andil besar dalam keteladanan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ditinjau dari kesabaran, rasa malu, kelembutannya, dan kesederhanaannya, kebersahajaannya. Selain pula keteladanan menghadapi kejahatan dengan kebaikan dan pengaruhnya dalam diri manusia.
yang mana dari segi materialisme dan idealisme dan berbagai aliran dalam filsafat yang dianggap baru oleh sebagian orang, sebenarnya telah lama itu dibicarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekaligus ada kritikan-kritikan di dalam agama Islam. Islam agama Allah, inna dina indallahi Islam. Islam tidak mengikuti zaman. Islam tidak ketinggalan zaman, tapi justru Islam memelihara zaman. Sampai kiamat pun Islam tidak akan pernah dibawa rendah di hadapan orang-orang kafir, kalau orang mengetahui kedudukan Islam. Untuk itu kita membutuhkan kesungguhan yang mana memiliki pengaruh yang besar. Kita mengkaji, bukan mengaji. Mengkaji, memperhatikan, menyelidiki, meneliti, untuk memiliki pengaruh-pengaruh yang besar dan kuat dalam merumuskan hukum-hukum Islam dan prinsip-prinsip syariat, serta menanamkannya dalam pikiran dan hati bagi kaum yang beriman, terutama bagi para fuqaha al-fiqih dan kalangan sahabat Rasulullah SAW, sampai kepada para tabi'in, tabi'in, sampai ke ulama, ke aulia, sampai ke orang mukmin, mukminah, sampai ke golongan muslimin wal muslimat. Ini yang banyak tidak diketahui. Bermuka mazhab, sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang dibenci, pasti kita mengalihkan pandangan itu. Kita tidak menyukai seseorang, pasti kita tidak mau melihat wajahnya. Yang kedua, kita memalingkan wajah kita. Yang tidak disadari oleh kita bahwa apa-apa yang tidak menyenangkan hati dan tidak menyenangkan dari pikiran kita, pasti kita tidak suka kepadanya. Ini semua telah dilakukan sebagai rujukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu yang terjadi kepada Rasulullah sebagai pelajaran. Kalau kita sudah sibuk dengan orang-orang kaya, kita sibuk dengan pemimpin-pemimpin yang berpangkat dan berpenguasa, yang mempunyai pengaruh besar saat kita ada dialog dan prolog dengan mereka, ada permusyawarahan kepada mereka, maka datang seorang fakir miskin ini yang hendak duduk bersama-sama untuk minta satu pelajaran pemahaman agama. Tentu orang yang fakir miskin ini akan merasa rendah diri, akan membatasi diri, akan menjauhkan diri dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan dan pengaruh.
membatasi diri karena rendahnya, membatasi diri karena kebodohannya, membatasi diri karena ingin mendapatkan satu kelompok, itu mustahil. Ini sudah contoh suri tauladan yang baik dan yang bagus bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan petunjuk sebagai imam. Maka akhir zaman ini yang melarat tambah melarat, yang kaya tambah kaya, yang utang tambah utang, yang haram tambah haram, yang dolim tambah dolim, yang lupa tambah lupa. Karena membatasi sesuatu diri manusia ini, tingkat sosial, tingkat ekonomi, tingkat kekayaan, tingkatan harta, bukan tingkatan ilmu. Kalau orang sudah punya penyakit ini di pikiran dan hatinya, jangan pernah mendapatkan fatnya Allah, jangan pernah mendapatkan sifat-sifat Allah, jangan akan pernah mendapatkan asma-asma Allah. Karena memorinya, pikiran dan hati tidak lain dan bukan berlindung kepada dunia ini. Diambil sedikit hartanya putus asa, diberikan harta sedikit lengah, diberikan kesenangan tidak bersyukur, diberi ujian tidak bersabar. Ini penyakit-penyakit akhir zaman. Memorinya penuh, yang mana diisi tidak lain dan bukan bangun tidur duit, tidak ubahnya mereka seperti anjing yang diperumpamakan dalam ayat Al-Quran. Mereka tidak lain seperti binatang ternak yang tidak memiliki akal. Setiap hari yang dipikirkan bagaimana rezeki uang, kemudian pulang mencari makanan dan beranak, sesudah itu istirahat, dan lebih celaka lagi, dia lebih buruk lagi, dia seperti anjing, diberi atau tidak diberi tetap menjulurkan lidah. Waspadalah. Walakin asarana la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan mereka adalah tidak mengetahuinya. Afala taqilun. Mana akal mereka? Menurut Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, akal ini dibagi tiga. Kalau kita ini akal pertama, gak ada yang dipikirin gimana isinya perut, bagaimana miliki rumah, bagaimana miliki mobil, bagaimana besarin anak, bagaimana nyukupi keluarga. Itu satu akal. Iman mereka taklid, gampang terombang-ambing dengan angin. Kalau angin barat, dia ikut ke barat. Kalau ke timur, ikut ke timur. Itu namanya taklid mengekor. Akalnya cuma satu, dan tidak mau mati, takut mati, gak punya bekal,
bingung dan gelisah, beban, pikiran, kesedihan, kebingungan, tidak usah berpikir lain. Anda dan saudara-saudara ini telah mengalami kedudukan orang-orang yang berdosa, yang mana tidak disadari mereka. Iman mereka hanya di lidahnya, iman mereka hanya dalam tubuhnya, tapi hatinya beku dan mati. Kalau Allah sudah kunci, disitulah akhirnya mereka yang diterangkan dalam Abasa Tawala yang bermuka masam ini. Saat mereka melihat orang yang tidak mampu, mereka tidak mau duduk dengan mereka. Saat mereka punya pengaruh yang besar, mereka telah membedakan, ujub telah keluar. Sombong dalam hatinya, ujub dalam pandangannya disebut bermuka masam. Meremehkan seseorang ini termasuk ujub. Tak kebur gerakan badannya, dia bangga dengan apa yang dimiliki, dia puas apa yang dimiliki. Padahal dikatakan satu kesombongan, satu biji sawi di dalam hatinya, mereka akan kami kekalkan di dalam neraka. Merasa dirinya lebih baik dari orang, berarti dia akan bermuka masam. Merasa dirinya lebih saleh, pasti mereka akan dibenamkan dan dikekalkan. Sebaliknya mereka beriman satu hatinya, satu biji sawi, niscaya mereka adalah golongan orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Siapakah orang yang sombong? Kalau sudah dilepaskan kitabullah Al-Quran, dilepaskan sunnah-sunnah dari dirinya, yang mana satu hari tidak mempelajari satu ayat, ini orang sombong. Walaupun dia 1000 rakaat dia sholat, walaupun dia puasa 1 tahun, tapi tidak pernah menyentuh kitab Allah dan tidak mau membaca ayat, berarti ini golongan sombong. Kelak akan dihalau oleh Allah. Ditanya, apakah benar kamu beriman? Benar. Apa beriman? Saya percaya kepada Allah. Yang kedua, saya percaya kepada Rasulnya. Yang ketiga, saya percaya pada kitabnya. Berhenti. Pernah belajar? Apa kamu buta? Apa kamu tuli kalau guru mengajar tafsir? Apakah paham kalau gurumu mengajarkan tafsir? Apakah paham satu ayat itu? Jadi permasalahannya, kalau sholat itu bisa diqadha, tapi majelis majelis ilmu nggak bisa diqadha. Ilmu sekali lagi bukan bacaan. Ilmu memahami. Dengan kata-kata bermasam itu luas, bisa terjadi karena sombong, karena saya lebih bagus dari kamu,
Jadi bentuk sombong ini macam-macam. Yang tidak mendatangi majelis ilmu itu sombong, yang tidak mau belajar itu sombong, yang tidak mau sholat itu sombong, yang tidak menambah ilmunya itu sombong. Kelak mereka akan mendapatkan kisah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah diriwayatkan bagaimana Nabi Nuh, orang beriman itu pasti dianggap gila, orang yang takwa itu pasti dianggap orang asing. Andai kata Nabi Nuh itu hidup di zaman kita, bikin kapal di terminal bus atau terminal kereta api, tentu semuanya akan tidak percaya. Kata Nabi Nuh, mari bersama-sama, ikut bersama-sama kami untuk selamat kalian, untuk supaya kamu dapat selamat. Masuklah di bahteraku ini, yaitu kapalku, berpasangan-pasanganlah kalian, binatang berpasang-pasangan. Tetapi apa yang terjadi? Jangankan umatnya, anak kandungnya sendiri menganggap bapaknya gila. Bapakku telah sinting, bapakku telah berubah pikiran, bapakku ini sudah gak berakal. Apa yang terjadi membuat kapal di tengah kota? Harusnya membuat kapal di tepi laut, di tepi pantai, sehingga gampang ditarik, sehingga bisa berlabuh. Maka kata anaknya, kalau memang itu terjadi, banjir dan segalanya, aku akan naik pohon yang tinggi, aku akan naik gunung yang tinggi untuk cari selamat. Diperingatkan lagi sama bapaknya, sama Nabi Nuh, wahai anakku, ikut dalam terminal bahtera kapalku, masuk kamu, jangan kamu keluar dari kapal itu. Tidak ayahanda, kami tetap punya prinsip, kami akan naik agar saya selamat, tidak akan kena air. Sebatas mana air itu tidak akan sampai menyentuh aku. Akhirnya Allah Ta'ala, ini sombong, sesuatu yang tidak diketahui, melakukan sendiri dan mengerjakan sendiri, ini sombong. Sesuatu orang yang bicara dan kalam yang tidak melewati Al-Quran dan Rasul, ini orang yang bodoh. Akhirnya didatangkan wabah, ya, air bah yang besar, tenggelam, anaknya mati. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, padahal itu putraku. Maka kata Allah, putramu ini sampai tenggelam karena dia durhaka dan murtad kepada aku, wahai Nabi Nuh. Aku memerintahkan engkau dengan wahyu agar membuat kapal, ternyata anakmu tidak mengikuti, dia musuhku. Akhirnya tenggelam, bukan hanya tenggelam, tapi dikekalkan di api neraka. Na'udzubillah. Ini anaknya seorang nabi, anak seorang rasul. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya mengingkari sesuatu wahyu yang ada pada Nabi yang tidak diketahui oleh saudara-saudaranya, saudaranya pun ingkar, sampai menyerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam itu ke sumur. Bukan hanya di sumur,
sampai menjerumuskan Nabi Yusuf pun masuk penjara. Ini sudah ada cerita itu. Maka dengan ulama jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Sebab kalau terlalu dekat, dia bawa kotoran. Kalau dekat dia buta. Kalau dia tanggung pun pincang. Kalau dia jauh dari ulama, musibah. Pasar dunia ramai, tapi diajak ke pasar akhirat sepi. Akhirnya jadi masalah yang besar, kesombongan timbul. Jadi orang kalau nggak ngaji itu pasti sombong. Kalau sudah sombong pasti kikir. Kalau kikir pasti bakhil. Kalau bakhil neraka tempatnya pasti. Karena nggak ngerti agama, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis. Apa kata para ulama salafus saleh? Kalau engkau tidak bisa menjadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Kalau kamu nggak bisa jarang belajar, yang mendengar. Sebab dengan mendengar kamu kau mengikutinya. Ini jadi alim enggak, belajar enggak, mendengar enggak, jangan jadi orang yang keempat, pasti kamu binasa. Dan jangan mengatakan kamu beriman. Anak sekarang ini tempo 1-2 tahun ingin jadi wali Allah, belajar 3 bulan sudah jadi wali. Buka sejarah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah merasakan bantal dan guling dan kasur, yang tidak pernah merasakan daging laham, yang tidak pernah merasakan baju yang indah, tidak pernah merasakan rumah yang indah, yang beralaskan dengan batu, yang perutnya 7 batu lapar, yang setiap hari meneteskan air mata hanya untuk mendapatkan 1 wahyu 1 ayat. Bagaimana kamu sekarang menghormati dengan ayat-ayat itu? Jadi orang yang malas itu pasti masuk neraka. Gak ada orang malas dalam agama itu masuk surga, gak ada. Malas pasti bodoh. Kalau rajin pasti pandai. Ujiannya berat. Buka sejarah mulai Nabi Ayub, Nabi Ibrahim. Bukan hanya itu, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Bukan hanya ujian. Kalau mau belajar Al-Quran, bukan sholat dikit doa kaya. Tidak ada intinya. Yang sudah alim, yang sudah warok, yang sudah benar-benar menjalankan ibadah, takut istirahat. Sampai Samrun Al-Misri warok, saking takutnya lupa sama Allah, ditulis tangannya huruf Allah. Yang sudah sholatnya 500 rakaat sampai 1000 rakaat, yang
dihitung satu hari napasnya 1 jam itu 1000 kali, keluar masuk ini 1000 kali, dihitung satu hari 24 jam berarti 24.000 kali aku harus berpikir kepada Allah. Yang sudah wali, yang sudah alim, yang sudah kutub masih takut menulis di tangannya Allah. Yang aku takutkan bukan saat aku sholat, bukan saat aku membaca salawat, bukan saat aku berdoa, bagaimana saat aku lengah dan tidur, malaikat Israel mengambil nyawaku, tidak menyebut Allah, berarti aku mati sesat. Jadi kita lengah para aulia ini. Kalau kita maka disitulah riwayat tadi satu akal, yang mana akal itu menurut Sayyidina Imam Abdul Haddad, yang mana akal satu bingung nasibnya, seneng lupa, susah putus asa, udah dibelenggu hatinya, pikirannya nggak bisa keluar, itu saja. Yang jelas sudah dikatakan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, man ahabbad dunya rasul kulli khati'ah. Siapa saja yang hatinya itu cinta pada dunia, sumber pangkal kesalahan, membuat malas, membuat ngantuan, membuat banyak dusta, banyak bohong, banyak fitnah, banyak hasud, adu sana, adu sini, numpang hidup sana, numpang hidup sana, jual mulut sana untuk dipuji, jual mulut sana untuk dihargai, padahal semua bohong. Allahu Akbar. Menghiasi dengan lidahnya, menghiasi dengan ucapannya, agar manusia percaya kepadanya, agar manusia berbelas kasihan kepadanya, agar manusia itu cinta kepadanya, agar manusia itu semua mendekat dia, pada senjata makan tuan. Bagaimana peristiwa Nabi Muhammad SAW? Kalau terjadi yang menimpa kamu, terjadi musibah pada kamu, terjadi kerusakan pada kamu, tidak ada yang lain karena ucapan-ucapan itu yang semua kembali kepadamu. Jangan berdusta. Bagaimana kebencian dari Nabi kita Muhammad SAW? Bermuka masam tapi tidak tersinggung. Hati-hati. Sesuatu yang menimpa kepada manusia, sesuatu yang dapat bala dari Allah, ada adab 3 macam. Yang satu, tidak bersyukur kepada Allah, inna adab bila syadid, keras, tidak bersyukur. Yang kedua, khususnya bagi orang-orang kafir, adabun alim, menyakitkan. Bagi orang-orang munafik, fasik, adabul iqam. Adab ini bermacam-macam. Jadi kalau kamu disempitkan rezeki kamu, dijauhkan kamu dari manusia, dijauhkan kamu dari kelompokmu, kamu sendiri. Wal hafidhu lisanil qalbi ma'rifah. Jagalah lidah. Lidah ini lebih tajam daripada pedang, kata Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya berisiko di dunia,
Di mana peristiwa Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ditunjukkan sama Allah, gajah keluar dari lubang semut. Dan heran-heran Nabi melihat itu, gajah keluar dari lubang semut. Kemudian gajah ini mau kembali lagi, menyadari dirinya untuk masuk lagi ke lubang semut itu yang kecil itu. Sampai kepayahan gajah itu tidak bisa kembali. Mereka menyangka ucapan itu tidak tertulis di lauh. Mereka menyangka semua kalimat itu tidak didengar Allah dan malaikat. Mereka menyangka semua apa yang dibicarakan itu sekedar hawa nafsu mereka. Padahal di dunia Allah bikin sengsara dirinya. Apalagi dia menggibah orang lain, hanya membicarakan orang lain. Itu saja sudah hukumannya. 700 sholat yang diterima ditolak oleh Allah. Hanya mengatakan si fulan itu begini, si fulan itu begini. Hancur sudah amalnya. Andai kata mati, itu sudah pasti disiksa walaupun siang hari berpuasa. Ini termasuk orang-orang yang mempunyai kebencian dan masa. 10 dari perbuatan pembicaraan, 1 keselamatan, yaitu diam. Kalau dia bicara hikmah, bukan mengadu sini, mengadu sana untuk perlindungan, untuk melindungi, untuk dilindungi, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sambutan. Well, ini orang munafik. Aksan lisan ada jahil kal. Hatinya jahil, hatinya serigala, hatinya itu penuh dengan kebencian, lisannya rusak. Ini Allah Ta'ala sudah takdirkan pasti neraka tempatnya. Katakan yang baik walaupun pahit. Jagalah lisan kita, jagalah pandanganmu, jagalah perbuatanmu, jagalah semua apa yang ada pada diri kita. Sucikan dirimu. Walaupun orang itu akan membenci kamu sekalipun, kalau orang itu benar-benar kamu ingatkan, fadzakir, ingatkan. Bagaimana As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saking jujurnya ini gak punya apa-apa. Dilepaskan semua, percaya karena Allah dan Rasulnya yang menjamin. Kalau kita batasan akal. Kalau akal yang kedua, dia berusaha, dia bekerja, dia lakukan bisnis dengan segala apa. Dia akal berakal. Saya akal separuh untuk diriku, separuh untuk orang lain. Itu orang berakal. Dia tahu apa yang dimiliki akan menyiksa dia, menghadap dia. Untuk itu dia lepaskan. Ini 2 akal tingkatannya. Yang akal ketiga sama sekali hanya dimiliki oleh aulia-aulia Allah, karena hatinya kaya, hatinya seperti samudra ilahiyah, hatinya itu memiliki sifat-sifat sakhah, pemurah, kasih sayang dan lembut, dan hatinya selalu percaya kepada Allah. Ini para wali-wali. Jadi nggak ada wali pelit, wali bingung duit, itu nggak ada.
karena sudah mendapatkan anugerah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia datang ngaji, ada uang tidak ada uang, dia tak peduli. Bukan ada uang rajin. Orang sekarang ini mengatakan barokah ini, ya Allah, saya ngaji di sana, rezeki saya tambah banyak, usaha saya tambah maju, proyek saya tambah besar. Begitu saat sepi, doa aku nggak diterima sama Allah. Untuk apa aku ngaji lagi? Itu orang munafik itu begitu. Tapi dikasih munafik gak mau, marah dia. Nah itu, telinganya sudah tuli, mulutnya bisu, gak ada yang lain kecuali omongannya salah terus. Mau kaya dari mana? Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh milih kerajaan dengan ilmu. Milih mana ya Nabi Sulaiman? Ilmu hikmah didapatkan. Kerajaan tunduk, dunia tunduk. Nah kalau yang ketiga tadi, saya mendapat uang, saya dapat ini, saya tahu di belakang saya ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya lemparkan uang ini, Allah akan membalas. Yakin. Saya yakin-yakinan. Kalau ada guru yakin, gak ada guru amblas. Itu namanya gak yakin. Ya. Bagaimana suruh baca Fatihah 500? Tentu kita akan bertanya, satu macam itu satu hari baca 80.000 khatam Quran. Karena masuk dimensi, masuk huruf alif. Huruf alif ini malaikat seluruhnya nggak kuat ngangkat. Saking besarnya, kayak gunung Jabal Qaf, kayak gunung Semeru itu, 100.000 nggak kuat ngangkat manusia. Saking dasarnya huruf alif yang diturunkan, nggak mampu para malaikat. Ini orang beriman. Hanya kemudian diperintahkan malaikat Israfil. Hanya malaikat Israfil yang mampu kuat mengangkat huruf alif. Andai kata aku tidak perintahkan Israfil, niscaya engkau pun Israfil tidak akan mampu mengangkat huruf alif yang aku ciptakan. Aku menciptakan neraka dan surga satu hari. Aku menciptakan dunia seisinya, sak perhiasannya, sak manusianya satu hari. Tapi aku jadikan Al-Quran 23 tahun huruf alif. Kata Sayyidina Imam Abdul Haddad, bagaimana aku sibuk memikirkan makhluk, begitu aku saat di kamar aku masuk huruf alif, Allah telah tampakkan taman-taman surga itu, sehingga aku tidak mau keluar dari huruf alif itu. Maka aku diantarkan oleh para malaikat, wahai Habib Abdullah, jangan terus-terusan di taman surga ini. Itulah orang-orang yang takwa amal saleh. Keluarlah engkau, keluar dari pintu alif, kemudian memasuki huruf lam. Aku ingin tahu apa isinya huruf lam. Begitu masuk huruf lam, niscaya tidak lapar, tidak haus sampai tinggal kulit sama tulangnya, kenyang. Karena dia masuk, ditunjukkan oleh Allah, itu masuk dalam surga, rumah-rumah yang dari jamrut, rumah-rumah dari emas, rumah-rumah dari ini semuanya, gak butuh dunia, dia masuk lam, kerasan di dalamnya, gak mau keluar. Itulah orang wali-wali. Maka betah di dalam kamar. Kalau kamu di dalam kamar betah nonton TV, bukan betah wirid, betah umbak sama istri, bukan betah dekir. Itu yang dikhawatirkan akhir zaman ini. Mereka tidak menikmati
dalam baca surat Al-Fatihah. Sampai bisa sampai 1 jam, bisa 100.000 baca Al-Fatihah, karena tiap hari dia baca 20 tahun. Ini baca 500 seminggu, seminggu lagi enggak, baca 500 setahun enggak, akhirnya kacau berantakan. Itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan kami hinakan mereka dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.